Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama saya Frian Rasratya Setiawan. NIM saya 41824010075. Saya akan menjelaskan nilai untuk soal ulangan akhir semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Sarwati. Nanti saya akan menjelaskan sedikit, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahannya. Jadi kita akan lanjut langsung ke soalnya, teman-teman. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan ke soal ujiannya langsung, yaitu kita pertama akan membaca soalnya terlebih dahulu. Untuk uji binominal, produsen obat penurun demam menyatakan bahwa proporsi pasien yang mengalami efek samping ringan adalah 30%. Dalam uji klinis terhadap 15 pasien, tercatat 3 pasien mengalami efek samping. Apakah proporsi efek samping berbeda dari klaim produsen A dalam kurung A sama dengan 0,5 tutup kurung. Oke, jadi teman-teman, nanti saya akan menulis hanya beberapa saja karena faktor pencahayaan jadi tidak akan terlalu terlihat. Cuman saya akan menjelaskan beberapa poin-poinnya aja. Yang pertama itu kita lihat untuk langkah pertamanya itu menentukan hipotesisnya dulu. Ini hanya poin-poinnya yang saya ambil, yaitu ini yang pertama, aduh kan nggak kelihatan. Untuk menentukan langkah hipotesisnya, hipotesis itu digunakan sebagai dasar pengujiannya. Hipotesis 0 atau HO itu kita di sini sama dengan 30%, karena teman-teman tadi yang sudah kita baca di soal itu ada, sebentar saya cek ulang soalnya. Pasien yang mengalami efek samping ringannya adalah 30%. Jadi untuk hipotesis nolnya adalah 30%, sama dengan 30%, dan ditulisnya adalah seperti ini teman-teman. H O sama dengan H0 sama dengan P 30. Untuk HO sama O bukan sama dengan di sini, ini cuma sama dengan P sama dengan baru 0,30. Seperti ini. Nah, lalu kita baca lagi di sini, kita menggunakan hipotesis alternatif juga, teman-teman. Jadi kalau hipotesis alternatif itu ditulisnya H1, lalu proporsi tulisannya seperti ini, sama H1 sama bukan sama dengan P 0,30. Proporsi alternatif. Nah, ini untuk contoh langkah pertamanya untuk menentukan hipotesis dulu, teman-teman. Jadi hipotesis ini diambil dari jumlah pasien yang tadi 30% itu. Lalu kita menggunakan hipotesis alternatifnya H1 P 0,30 juga. Nanti ada penjelasannya kenapa ini nanti dicoret. Nah, langkah kedua itu menentukan jenis pengujian, teman-teman. Karena terdapat tanda ini, teman-teman, maka pengujiannya ada dua sisi, yaitu trial test. Artinya kita ingin mengetahui apakah proporsi dari lebih besar atau lebih kecil dari 30% ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya adalah langkah menghitung peluang binominalnya, yaitu untuk langkah menghitung binominalnya adalah di sini. Saya cek kertas saya dulu, teman-teman, kebetulan lupa juga.
rumusnya adalah Px lalu sama dengan lagi di sini oke N1P N1P serta sini ada serta sama dengan N. Teman-teman, ini kertas yang sudah saya tulis untuk dikumpulkan ke dosen saya untuk Ibu Sarwati. Lalu maaf teman-teman, jadi kalau misalkan tidak terlihat, kebetulan tulisan saya juga lumayan jelek. Nah, lalu saya akan jelaskan untuk keterangannya. Jadi teman-teman, untuk keterangannya itu N untuk faktorial jumlah datanya, N1 untuk faktorial jumlah datanya, lalu ada X untuk faktorial jumlah kejadian, lalu ada di sini N tutup kurung X ini, di sini N kurang tutup kurung X ini itu adalah faktorial jumlah yang tidak mengalami kejadian. Lalu ada P atau peluang berhasilnya, lalu ada satu strip P ini sebagai peluang gagalnya. Oke. Lalu nanti akan dimasukkan untuk jumlah-jumlahnya memasukkan ke sini. Saya nggak bisa menjabarkan karena kayaknya tidak terlihat, tapi nanti untuk seperti 0,30 nya tadi ini nanti akan dimasukkan ke rumus binominal ini. Jadi rumus distribusi binominalnya seperti ini contohnya. Setelahnya itu kita sebentar, perhitungan keputusan. Nah, ini saya jelasin sedikit, ada yang terlewat juga. Udah saya catat juga untuk N. Yang di sini adalah 15. Terus lalu untuk P-nya di sini adalah X-nya 3, P-nya 0,30. Lalu X-nya ada di 3. Nah, ini nanti akan dimasukkan jumlah-jumlah ini yang tadi sudah saya jelaskan soal faktorial jumlah data dan segala macamnya tadi. Serta nanti baru masuk ke menghitung kombinasi. Lalu nanti akan menghitung setelah ini sudah selesai seperti itu. Nah, setelah menghitung pangkat, menghitung kombinasi menggunakan rumus L15 X3 dan P 0,30 ini, seperti ini contoh saya jabarkan untuk menghitung kombinasinya. Lalu ini akan disederhanakan nanti menjadi 455. Lalu akan selanjutnya itu
rumusnya berubah menjadi sama dengan 455 0,30 di sini ada pangkat 3 nya teman-teman, lalu 0,70 dan lalu ada pangkat 12 ya. Oke, jadi seperti ini. Kelihatan nggak ya? Oke. Lalu untuk mengalihkan semuanya, karena saya mau menunjukkan hasil tugas saya, namun tidak terlalu proporsional untuk ditunjukkan. Lalu nanti akan mengalihkan semuanya yang jadi 455 kali 0,27 serta hasilnya itu di 12,285. Ini untuk hasilnya. Lalu setelah ini semua tadi dihitung, teman-teman akan menghasilkan angka seperti ini. Lalu angka seperti ini nanti akan dikalikan lagi dan akan menjadikan totalan 12,285. Lalu nanti akan dikali lagi 12,285 ini akan dikali lagi dengan 0,01834. 0,1834. Lalu akan menjadi totalan 0,170. Jadi kan 0,0170. Ini untuk langkah awalan, hanya beberapa dasar aja karena memang terkendala space dan juga pencahayaan yang kayaknya tidak terlalu terlihat, teman-teman. Nanti akan lebih jelas lagi itu nanti di hasil jawaban ulangan akhir semester saya di PDF. Nah, lalu untuk langkah keempatnya, teman-teman, untuk menentukan value, karena pengujian menggunakan dua sisi, maka nilai P value itu dihitung dari peluang kedua distribusi. Jadi peluang distribusi binominalnya itu keduanya dihitung, lalu dari hasil perhitungan tersebut baru menghasilkan. Ini tadi langkah kedua ya, langkah kedua, ini langkah ketiga, langkah keempat. Lalu akan menghasilkan ini untuk penghasilannya. Lalu nanti akan di langkah kelimanya akan ada perbandingan signifikasi, teman-teman. Perbandingan signifikasi yaitu perbandingan antara 0,05 dengan yang di atas. Ini nanti akan ada perbandingannya, maka perbandingan dari kedua hasil tersebut itu untuk kesimpulannya adalah HO ataupun hipotesisnya diterima. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil uji binominalnya nanti akan diperoleh hasil seperti ini dari rumus-rumus yang sudah beberapa saya tulis untuk hasil-hasilnya. Untuk tadi hipotesisnya juga yang kita menggunakan dua hipotesis yang pertama, lalu hipotesis alternatifnya juga. Lalu dengan demikian hasilnya akan sesuai dengan klaim produsen, teman-teman. Hasilnya akan diterima serta
tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa proposal efek samping berbeda dari 30%. Oke, baik teman-teman, mungkin itu penjelasan sedikit dari saya untuk hasil dari ataupun video untuk soal P2 ini, ataupun untuk soal ulangan akhir semester soal 2 ini. Dikarenakan beberapa faktor, jadi saya hanya akan menulis poin-poinnya saja, namun tetap sesuai dengan signifikasinya. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke bagian soal yang ketiga teman-teman. Kenapa nanti soal yang pertama itu tidak akan dijabarkan? Karena soal penulisannya itu terlalu panjang, lalu ada arahan juga dari ibu dosen saya, Ibu Sarwati, itu tidak usah dijabarkan ataupun divideokan. Nanti hasilnya saja di repost di PDF. Oke, baik teman-teman. Oke, saya akan lanjut untuk ke P2. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Di sini saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu teman-teman. Itu kita akan sebentar teman-teman. Tentang ujiran. Nah, jadi sini adalah yang pertama, ujiran ini kita akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Seorang manajer minimarket ingin mengetahui apakah metode pembayaran yang dipilih oleh pelanggan terjadi secara acak sepanjang waktu operasional justru mengikuti pola tertentu, misalkan cenderung berkelompok. Untuk itu dicatat metode pembayaran dari 15 pelanggan yang datang secara berurutan dengan signifikasi T membayar tunai dan K membayar kartu kredit atau non tunai. Nah, teman-teman, kita langsung menuju ke langkah pertamanya untuk menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya catat. Tadi keterangannya adalah T tunai, K untuk non tunai. Lalu untuk hipotesisnya untuk H0 itu adalah acak dan H1 itu adalah pola tertentu, teman-teman. Nah, atau pola yang tidak terlalu acak. Lalu langkah ketiganya adalah kita menghitung jumlah. Menghitung jumlahnya, jika saya hitung untuk di soal, ini teman-teman, begitu saya buka soal, tidak terlalu, ya saya buka soal itu. Kita hitung bagian tunai ataupun pembayaran tunai dan pembayaran kartu kreditnya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, karena di sini ada 15. Tadi sudah kita hitung, tunainya ada 7 dan kartu kreditnya ada 8. Karena hanya berbanding perbedaannya 1, teman-teman. Lalu untuk selanjutnya, jika sudah dihitung untuk tunainya dan kartu kreditnya, sebentar, jawaban soal saya mana? Ini jawaban soal saya, teman-teman. Sebentar, saya coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, betul. Oke. Ada 7 pembayaran menggunakan tunai dan 8 pembayaran menggunakan non tunai. Jadi setelah kita menghitung run-nya terlebih dahulu. Oke teman-teman yang belum tahu, run adalah kelompok simbol yang sama yang muncul secara berurutan. Misalkan contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada pembayaran tunai, pembayaran non tunai atau K,
pembayaran tunai, pembayaran non tunai, lalu ada pembayaran tunai. Ini signifikasi yang lumayan jelek teman-teman dari tulisan saya, tapi saya akan menjelaskan untuk tunai, kartu kredit, dan tunai. Untuk simbol ujirannya adalah di sini teman-teman. Simbol yang secara berurutan di 1 2. Nah, itu nanti perhitungannya seperti itu. Berarti yang di sini tuh tidak ada. Jadi hanya yang di sini saja yang dihitung. Nah, setelah itu kita hitung satu-satu dari. Oh iya, di sini tuh dihitung satu simbolnya. Kalau ini 2. Nah, kalau misalkan saya salah, maaf teman-teman, saya lupa. 9 T. Nah, ini untuk simbol 3, ini simbol 1, simbol 2, ini simbol 1-nya. Seperti ini kurang lebihnya. Maaf kalau nggak kelihatan. Lightning pencahayaan saya kebetulan baterainya habis. Lalu untuk selanjutnya adalah menghitung nilai harapan runnya. Itu pertama, untuk rumusnya adalah seperti ini teman-teman. Untuk rumus, TR sama dengan 2 N1 dan N2. 2 N1 dan 2, lalu plus 1 plus N. Nah, jadi seperti ini untuk rumusnya. Untuk menghitung nilai harapan run nanti akan dimasukkan seperti ini teman-teman. Jadinya kalau jika dimasukkan ya teman-teman, 2 dikali 7 dikali 8. N1 N2 nya itu dari sini teman-teman. N1 dan N2, N1 nya yang ini, N2 nya yang tunai ini. Nah, nanti dimasukkan, dihitung, terus nanti ininya 15. Seperti itu. Jika semuanya sudah dihitung, nanti akan menciptakan angka 8,47 run. 8,47 run. Di sini karena saya keterbatasan, maaf teman-teman, 8,47 run. Nah, lalu langkah kelima itu adalah menghitung simpangan baku. Namun di sini saya akan melihatkan hasilnya dan beberapa contohnya dulu untuk rumusnya saja dan masukkan angkanya. Oke teman-teman. Jadi ada tuh lalu seperti 2 N1 N2, terus di sininya itu ada N2 N1. Tuh seperti ini teman-teman. Untuk rumusnya, ada ketinggalan. Sekiranya teman-teman untuk rumusnya, lalu nanti akan dimasukkan seperti ini. 2 kali 117 lalu nanti akan di 112 sama
akan seperti ini. Lalu di bawahnya ada 15 kedua, ini 14. Ini salah satu cara memasukkan angkanya juga teman-teman dari rumusnya. Lalu dia akan menghasilkan angka 0,83. Ini untuk penghasilan angkanya nanti Z,083 dari menghitung Z hitungnya. Tadi itu akan rumus panjang lagi, tapi ini karena tidak terlalu terlihat, saya akan menjelaskan beberapa poinnya saja. Nah, setelah itu langkah ketujuhnya menentukan keputusan. Jadi tadi taraf signifikasinya adalah 0,05. Lalu nanti akan kita cek hasil yang didapatnya. Kebetulan dari semuanya hasil yang didapatnya itu adalah 96 untuk hasilnya. Lalu kita bandingkan teman-teman dari 1,96 seperti ini, 1,96. Ini nanti kita akan bandingkan. Maka kalau misalkan Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, jadi kita itu membandingkan Z hitungnya dengan Z tabelnya. Untuk Z tabel dan Z hitungnya. Nah, itu kalau misalkan hasilnya signifikan, Z hitungnya lebih kecil daripada Z tabel, maka HO-nya dapat diterima teman-teman. Karena itu dia seperti ini. Baik, ini adalah sedikit gambarannya dari tadi untuk P2 dan P3 nya. Maaf saya belum bisa menjelaskan secara rinci sampai bawah karena memang keterbatasan. Nanti ini akan saya cut juga untuk selanjutnya mengisi di bagian belakang. Jadi ini akan saya balik. Mohon maaf teman-teman semuanya atas keterbatasan saya dalam menjelaskan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita harus cek dulu untuk soalnya di sini. Oke, untuk lanjutannya di sini teman-teman, untuk uji Kolmogorov-Smirnov, seorang dosen statistika menginginkan mengetahui apakah skor ujian akhir kuliah yang diperoleh mahasiswanya mengikuti distribusi normal rata-rata. Normal rata-ratanya itu 75 teman-teman. Dan simpangan bakunya itu 5. Untuk menguji hal tersebut diambil skor sampel skor atau sampel ujian itu dari 10 mahasiswa. Jadi kita bakal di sini bakal mencari tahu begitu soalnya. Untuk itu kita harus mencari hipotesisnya. Seperti biasa hipotesisnya itu untuk menentukan hipotesisnya dulu teman-teman. Hipotesisnya itu data H0 itu untuk normal, lalu ada H1 untuk yang data yang tidak normal. Ini tidak normal ya. Distribusi normal dan tidak normal. Lalu tarif yang digunakan, spesifikasi yang digunakannya 0,05. Ini juga harus dicatatkan.
artinya kita menerima kemungkinan kesalahan sebesar 5%. Lalu langkah keduanya adalah mengurutkan datanya. Jadi karena di soal itu datanya sudah urut, jadi tidak perlu diurutkan. Jadi dimulai dari yang paling kecil. Dari nilai yang paling kecil. 1 itu 68, 2 itu 70, 3 itu 72, 4 itu 74, dan seterusnya. Jadi udah berurutan. Jadi pada dasarnya tidak perlu diurutkan lagi teman-teman. Oke, untuk langkah keduanya sudah. Untuk langkah ketiganya untuk menghitung nilai Z. Untuk rumusnya itu ini Z sama dengan untuk Z itu adalah nilai data. Untuk nilai datanya itu maaf, untuk X. Saya lupa. Untuk X-nya itu nilai data. Untuk ininya adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata. Untuk tanda selanjutnya adalah simpang baku populasinya. Ini adalah lalu teman-teman itu nanti akan dihitung, dijumlahkan dari rumus ini. Jadi ini itu contohnya ya. X-nya itu adalah nilai datanya, misalkan kita pakainya yang 68. Lalu itu nanti di Z-nya itu kita tinggal seperti ini, 68 nilai dari sini, nilai dari nilai data, lalu ketemu dengan nilai rata-ratanya. Di sini dikurang 75, terus di sini nilai simpangnya adalah 5. Seperti itu. Lalu nanti tinggal dijumlahkan aja. Ini hasilnya berapa? 68 kurang 75. Itu hasilnya misalkan min 7. Terus nanti setelah itu tinggal min 7 plus 5. Min 7 plus 5, misalkan hasilnya 1,140. Contoh. 1,40. Nah teman-teman, ini akan berlanjut ke data-data selanjutnya. Ini hanya contoh kecilnya. Jadi nanti 70 dihitungnya sama juga, 70 ditaruh sini, terus kurangi 75, terus nanti ditambahkan hasilnya. Nah itu sama, akan tetap sama seperti itu sampai ke data yang ke-10 gitu teman-teman. Nah lalu di sini kita akan menghitung dari FZ-nya. Sebentar teman-teman. Saya cek dulu. Jadi di soal, saya cek soal dulu, maaf teman-teman. Nah teman-teman, lalu sekarang kita akan menghitung FZ-nya. Jadi untuk Z contohnya seperti ini, sedikit aja ya. Untuk langkah keempatnya, Z-nya misalkan min 1,40. Misalkan seperti ini teman-teman. Berdasarkan tabel normal, jadi FZ sama dengan itu bisa menjadi 0,0
contoh kecilnya untuk FNZ-nya. Lalu itu nanti berlanjut ke mencari distribusi kumulatif sampelnya teman-teman. Jadi ini untuk lambangnya agak susah saya gambarnya jelek. Ini untuk lambangnya. Nah lalu karena jumlah datanya N sama dengan 10, nah maka data keduanya akan terus mengikuti. Jadi data pertamanya contoh seperti ini ya, S sama dengan X, ini saya terusin aja, itu 1 10 sama dengan 0,10. Nah ini akan berlanjut dengan ke seterusnya teman-teman. Jadi misalkan data kedua 20 dengan 0,20 seperti itu. Hal contoh kecilnya. Untuk data ketiganya pun sama, akan berlanjut terus. Nah lalu akan masuk ke langkah kelima, langkah keenam, maaf teman-teman. Langkah keenamnya itu mencari selisih ataupun hitung selisihnya. Jadi tadi misalkan FNZ-nya nilainya 0,0808 dan nilai ininya adalah tadi dapatnya di 1 min 1,40. Nah itu nanti digabungkan di D, lalu seperti ini contohnya. Habis itu nanti dikurang kok salah teman-teman. Jadi ini dipakainya ke yang data tadi nih teman-teman, hasil ini tadi. Sorry maaf teman-teman, balik saya. Nah 0,10. Nah nanti akan hasilnya dijumlah, lalu itu dikurang, nanti akan menghasilkannya berapa. Misalkan contohnya 0,0192. Nah itu akan terus berlanjut. Ini nanti hitungannya jadi balik lagi kayak gini, 0,0808 kurang 20, 0,20 misalkan. Nah nanti hasilnya berapa? Kita silakan seperti ini untuk langkah-langkahnya. Nah setelahnya teman-teman, langkah ketujuhnya adalah menentukan D maksimum ataupun setelah seluruh nilai D dihitung, lalu nanti akan pilih nilai yang paling besarnya teman-teman. Jadi nanti kita akan pilih nilai yang paling besar. Kan misalnya yang terbesarnya adalah 0,119 contoh misal. Nah nanti gunakan hasil D yang paling maksimal itu dihitung pada lembar jawaban yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Nah habis itu nanti setelah menentukan jumlah maksimum tadi, dari menentukan D maksimum, kita menentukan atau mencari D tabelnya. Jadi D tabelnya seperti N sama dengan 10. Lalu ini tadi yang simpangnya itu 0,05. Lalu maka nanti akan dihasilkan jadinya berapa, itu D tabelnya misalkan jadinya 0,409. Nah, seperti ini teman-teman. Nah ini nanti ada perannya juga mereka. Lalu setelahnya itu akan dibandingkan teman-teman. Jadi bandingkan dihitung D tabel misalnya 0,119 berbanding nggak sama tadi yang D tabel 0,409. Lalu kalau misalkan hasilnya yang lebih besar adalah D tabel misalkan, itu maka HO-nya diterima teman-teman. Jadi tadi ini hasilnya, tapi saya tidak menjabarkan secara langsung karena memang keterbatasan kertas dan waktu. Nah, jadi
ini nanti jadinya adalah tadi 0,119 sama 0,409. Ini untuk D hitung maksimumnya, DH sayangnya beda. Lalu ini untuk D T nya data tabelnya jadi begini. Maka itu hasilnya adalah HO nya dapat diterima. Nah, jika HO nya diterima itu menjadi seperti ini teman-teman, HO nya diterima. Oke, baik, boleh teman-teman lihat dulu hasil dari tulisan saya. Hanya beberapa signifikannya ya, poin-poinnya aja yang saya ambil. Nah, setelah ini saya akan lanjut tanpa lama-lama ke soal nomor 5. Makasih semuanya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan yang terakhir, yaitu yang soal nomor 5. Yaitu kita baca dulu untuk soalnya. Teman-teman, nah ini regresi linear metode sederhana atau least square. Kita bacakan soalnya. Untuk seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara lama waktu belajar per minggu dengan nilai ujian akhir yang diperoleh siswa. Dari 10 siswa yang diamati, diperoleh data sebagai berikut. Lalu tentukan regresi persamaan linear sederhana Y dan X dengan metode kuadrat kecil. Hitung koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Kemudian perkirakan nilai ujian seorang siswa yang belajar selama 10 jam per minggu. Oke. Baik teman-teman, saya tetap akan menjelaskan yang simpel-simpel aja, yang mungkin saya memang lumayan mengerti. Lalu di sini untuk langkah pertama itu menentukan variabelnya teman-teman. Menentukan variabelnya, X-nya itu apa, Y-nya itu apa, dan X-nya itu masuknya ke jam belajar dan Y-nya itu nilainya. X-nya ini di jam siswa, sementara Y-nya ini di nilai siswa. Nah, habis itu kita karena mengambil data 10, kita ambil N sama dengan 10. Karena mengambil data 10 dari 10 siswa ya maksudnya teman-teman. Seterusnya langkah selanjutnya adalah membuat tabel perhitungan. Membuat tabel perhitungan kayak seperti ini teman-teman. X yang isinya adalah X, Y, terus X2, Y2. Itu salah satu contohnya. Kenapa harus ada X2, Y2 ataupun bukan Y2 sih, Y kuadrat ya, Y kuadrat. Jadi karena rumus regresi membutuhkan jumlah kuadrat X ya, atau contohnya seperti ini teman-teman. Nah, dia membutuhkan hal seperti ini, sehingga setiap nilai X yang dikuadratkan itu bisa dikuadratkan. Jadi contohnya kayak misalkan 2 dikuadratkan jadinya 4, terus juga 4 dikuadratkan jadinya 8. Dua contohnya agar bisa menjadi seperti ini. Lalu jika misalkan nanti ada lihat mengapa rumus regresi juga membutuhkan X dan Y, maka karena setiap X dan Y itu saling berkaitan, jadi nilai X itu akan dikalikan dengan nilai Y. Jadi misalkan contohnya
nilai X nya itu jam ya, jam dan Y. Nah ini jadi nanti akan kayak gini teman-teman, X dan Y. Nah ini nanti itu akan dikalikan. Misalkan jam siswa belajarnya 2 jam, dikalikan nilainya itu di 50. Nah itu misalkan contohnya nih 100. Nah jadi misalkan ini X dan Y nya itu menganut ke semua datanya juga ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya ini hanya menjadikan contoh. Nanti itu kan ada 10 data. Nah itu dilakukan hal yang sama sampai ke data terakhir. Lalu jika sudah menjumlahkan semua data atau menjumlahkan seluruh data itu setelah seluruh tabel selesai dilakukan penjumlahan. Jadi kayak misalkan contohnya yang di X itu 2 tambah 4 tambah 4 tambah 5 misalkan, dan seterusnya misalkan. Contoh seperti itu. Dan di Y nya untuk nilai rata-ratanya, di Y nya itu, ini X nya, di Y nya itu misalkan 50 tambah 50 tambah 55 tambah 55. Ini dijumlahkan semua teman-teman sampai selanjutnya. Nah maka nanti tinggal hitung aja. Ini pakai kuadrat yang tadi, yang ini contohnya, ini hasilnya berapa. Misalkan di X 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4 8 9 10 11 12 17 berarti misalkan 17 misalkan contoh kayak gitu. Terus yang ini berapa, 100 120 210 misalkan, sama juga kayak gitu 210. Nah, jikalau sudah, nanti ada mengikuti rumusnya teman-teman. Nah rumusnya itu jadi N dengan set. Nah lalu ada XY terus dikurang dalam kurung gini lagi. Nah setelah itu X, nah terus gini teman-teman, X lalu gini lagi, tutup kurung, buka kurung dulu, Y tutup kurung. Nah nanti yang di bawahnya itu tinggal ada X kuadratnya teman-teman. Jadi set X kuadrat. Nah setelahnya juga sama, tinggal dikurungkan saja. Kurang X kuadrat. Seperti itu teman-teman. Nanti selanjutnya tinggal dimasukkan angkanya aja. Dimasukkan angkanya dari rumus ini. Dihitung. Lalu nanti hitungnya pembilang terlebih dahulu. Setelah itu nanti dijumlahkan, dikalikan lah. Dari misalkan contohnya 54 kali 721 seperti itu teman-teman. Nah langkah kelimanya itu adalah menyusun persamaan regresi. Jadi persamaan regresinya adalah misalkan Y sama dengan A plus B. Nah, contoh kayak gini untuk persamaan regresinya. Jadi tinggal masukkan nilai A dan B. Contoh nilai A nya itu misalkan sekitar 36,393. Nilai B nya kita dapat di 6,6126. Misalkan contoh, lalu itu nanti tinggal ditambahkan. Nanti akan nilai persamaan regresi yang akan digunakannya itu jadi memprediksi nilai ujian teman-teman, seperti itu. Lalu masuk ke langkah ke-6. Langkah ke-6 memprediksi nilai jika belajar 10 jam. Maka misalkan di sini jadi X-nya itu jadinya 10 teman-teman. Karena kan X-nya ini jam siswa tadi. Tinggal masukkan yang tadi, yang sudah kita nilai tadi.
Misal tadi kan di belakang sini kan ada X nya nih, A plus B X, di sini kan X, di sini nih, ya benar-benar begini. Nah itu tinggal tambah aja, misalkan nilainya kita ngitungnya gini, 36,393 tambah 6,6126, lalu di sininya tutup kurung 10 buka kurung. Nah nanti kalau misalkan udah yang dihasilkan itu atau yang dikalikan ataupun dikalikan dulu, itu yang ini teman-teman, karena dia nempel sama yang ini ya. Nah ini dikalikan dulu, 6126 kali 10, ini dikalikan. Setelah dapat hasilnya itu nanti dimasukkan kembali 36,393, terus nanti ditambah 66 misalkan ya, 66,126, mereka tinggal dipinggirin komanya aja. Nah nanti baru ketemu hasil, dijumlahkan jadinya contohnya 102,519. Dari sini kita hitungnya sini dulu, habis itu baru sininya. Nah contoh seperti ini untuk memprediksi nilainya. Jadi yang tadi Y sama dengan A, nilai B, di sini ada X. Nah X ini yang tadi kita pergunakan untuk menghitung. Nah lalu selanjutnya itu kita menghitung koefisiensi determinasi teman-teman. Jadi rumusnya ada seperti ini, R2 sama dengan R kecilnya, R kuadrat ya, saya nggak tahu bahasanya. Nah ini harusnya jadi kayak gini contohnya teman-teman, misalkan 0,992 kuadrat sama dengan itu 0,984 misalkan. Ya ini hasilnya lah. Nah, contoh ini itu berarti dalam persenannya teman-teman itu tinggal kalikan 100%. Jadi ini dikalikan 100%, nanti dapat menghasilkannya berapa. Misalkan ini kita ambil yang sebelah sini ya, tinggal dikomain aja teman-teman. Jadi contohnya jadi 98,4, ini ambilnya yang di sini. Nah artinya sekitar 9,4% perubahan nilai ujian dari siswa tersebut dijelaskan oleh jam belajar, sedangkan sekitar 1,6%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi cukup signifikan nilai, kesimpulannya itu cukup signifikan nilai belajar siswa dengan jam belajar mereka selama di rumah. Jadi seperti kalau misalkan yang 1,6 itu menggunakan faktor-faktor lain, contohnya seperti kemampuan individu, cara belajar, ataupun kemampuan menangkap, itu juga mempengaruhi, tapi tidak cukup signifikan. Dia berarti hanya di sisa sekitar 9,4 ini, berarti hanya sisa 1,6 aja teman-teman. 1,6 ini untuk faktor lain-lainnya, sementara faktor belajarnya ini sangat mempengaruhi nilai siswa selama ujian itu teman-teman. Baik teman-teman semua, saya akhiri untuk penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.